Halo Movie Mania, balik lagi di channel YouTube Catatan Film bersama gue Verza dan kita kedatangan orang baru nih. Dia tuh juga bilang dia tuh suka nonton film segala macam dan lumayan ngerti lah ya tentang film-film gitu. Jadi boleh perkenalkan diri dulu, siapa? Halo Movie Mania, aku Dwi, aku dari community Catatan Film. Itulah dia. Jadi mulai hari ini dan seterusnya mungkin kita bakal tektokan lah ya kalau misalnya mau review atau mau bikin bahas top 5 film gitu kan misalnya. Tapi sekarang karena berdua mungkin bakal jadi top 6 kali ya, gue 3, lu 3 gitu. Oh, nambah nih ya. Yoi. Kayak hari ini kita bakal bikin video tentang film-film yang mengandung bawang dan bakal bikin penontonnya itu bakal mewek. Jadi sebelum nonton itu harus siapin tisu, itu wajib banget sih. Kira-kira itu wajib banget. Senangis apa sih? Iya. Ada level-level. Oh iya, kita juga ada mewek levelnya juga nanti di setiap filmnya kita bakal ngasih mewek level misalnya 6/10, jadi patokannya 10 aja gitu. Jadi nggak cuma pedas doang yang ada levelnya ya. Yoi. Ada Nggak cuma makaroni nge. Nah, film pertama ada film apa nih, Wi? Judulnya Her. Oh, Her. Dia tuh dirilis tahun berapa tuh ya? 2013 kalau 2013 ya. Nah, ini cerita singkatnya tuh kayak gimana dan alasan kenapa lo milih film ini? Oh iya, jadi ini tuh cerita seorang pria bernama Theodore Tomley yang diperanin sama Joaquin Phoenix. Kalau teman-teman pasti tahu lah ya teman-teman. Oh, yang main Joker itu ya? Oke. Jadi ini orang ini jadi memakai sebuah teknologi kayak Google Assistant gitu. Jadi kita bisa minta tolong, bisa ngobrol juga sama si teknologi ini. Nah, karena mereka terbiasa untuk saling sharing, ngobrol, bahkan nggak cuman untuk memenuhi kebutuhannya aja, kebutuhan dari si Theodore ini. Jadi kayak masalah-masalah apapun dia sharing juga nih sama si teknologi ini, karena teknologi ini dirancang emang buat menjawab semua kebutuhannya dia gitu. Lama-lama tuh dia jatuh cinta ternyata sama si teknologi ini. Tragis gitu karena gimana seorang manusia jatuh cinta sama teknologi, kebayang nggak? Kayak kita aja sama manusia belum tentu bisa nyatu gitu, ini sama teknologi yang bahkan orangnya nggak ada gitu. Jadi sedihnya tuh di situ sih. Tapi dia itu kayak terganggu gitu nggak sih mentalnya berarti? Atau dia kayak lonely person gitu? Sebenarnya dia itu kayak ada pengalaman traumatis juga karena sebelumnya dia gagal di pernikahannya. Terus untuk mewek levelnya nih, Dwi memberikan mewek level berapa nih di film Her? Gitu. Mewek level yang Dwi kasih buat filmnya itu 7/10 karena 7/10? Karena film ini tuh apa ya, sebenarnya tuh flow-nya ringan banget, tapi setiap scene-nya itu ngena gitu. Jadi ada satu scene dimana dia harus bilang si teknologi ini namanya Samantha, teman-teman. Samantha, apa ya, kayak berhenti untuk berhubungan sama si Samantha ini. Terus akhirnya Samantha di reset lagi dan kembali ke awal. Jadi kenangan-kenangan dia yang lama itu benar-benar udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Jadi kembali ke reset awal. Jadi ya gitu, sedih banget kan. Kebayang kayak kehilangannya kayak gimana gitu. Kita lanjut ke film berikutnya. Gue ngomong, gue sambil makan ya. Kita sambil makan aja gitu, santuy. Ambil aja nggak apa-apa, oke? Makan steak ya teman-teman. Ini karena nggak ada di endorse atau apa-apa, ini masih pakai piring. Jadi kita keluarin gitu kan. Dan beragam macam nih. Beragam macam banget gitu kan. Promosi ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Versi gua itu yang nomor 3-nya dulu ya. Kan dari bawah ke atas. Itu Furious 7. Oh, ini tuh sequel dari Fast and Furious. Fast and Furious dia yang ke-7. Nah, sebenarnya emang film ini bukan film drama atau film yang gimana ya, sedih-sedihan gitulah sebenarnya. Tapi jujur ini film pertama yang bisa bikin gue nangis. Kenapa tuh? Selama gue nonton film gitu kan, apalagi di bioskop. Lu kepedesan? Aman. Kirain kepedesan. Gue menyimak ini tuh minimal. Aman kok nggak? Kirain kepedesan gitu kan. Soalnya nggak ada minum guys. Lanjut lagi ya. Nah, soalnya itu kenapa? Karena lu pernah nonton Furious kan? Furious 7? Udah pernah. Nah, itu kan si Brian O'Connor-nya pemeran itu Paul Walker kan meninggal tuh tahun 2013. Nah, terus film ini dirilis tahun 2015 dan akhirnya dia belum sempat syuting lah gitu kan. Jadi ada beberapa scene yang masih kosong gitu. Iya, gitu. Nah, jadi dia kebetulan ada kakak sama adeknya itu tuh
dipakein CGI, pakai mukanya dia. Oh, I see. Nah, tapi sepanjang film itu emang gak ada sedih-sedihnya, tapi di bagian akhirnya, bagian endingnya itu loh. Kenapa tuh? Yang pas si Yogen itu loh, yang si Dom sama Brian-nya samping-sampingan. Iya, itu kan. Oke, iya sih bener banget. Terus yang bikin sedihnya lagi itu adalah ketika kayak ditampilin flashback dari Furious pertama sampai ke-7 ini apa aja sih yang udah dilaluin sama Brian O'Connor. Oh, jadi gitu. diceritain juga ya sama si film ini. Gue kasih mirip-mirip kayak lu lah, 7,5 lah. Oh, mewek level ya, ini nanti di sini bakal ada kayak mewek meter. Berarti nanti. ini lebih meningkat lagi ya kesedihannya bagi Verza gitu. Bagi gua, nggak tahu kalau yang lain. Kalau misalnya kalian pencinta Fast and Furious, terus pas nonton ini di bioskop nggak nangis, lu bohong berarti. Parah banget. Lu bohong, ngaku lu. Cepetan ngaku coba. Tadi kan kita udah bahas film-film barat ya. Sekarang gue masih mau rekomendasi nih film mewek berikutnya dari film Indonesia berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film ini benar-benar merepresentasikan si bukunya itu ya. Karena banyak quotes di filmnya itu. Iya, jadi reasonable gitu loh kenapa film ini dibuat kayak gitu. Dan ternyata film ini parah sih, dari awal sampai akhir nggak nangis tuh pasti nggak mungkin. Oke, lu berarti sepanjang film nontonnya nangis tuh? Parah, gue keluar dari bioskop ya waktu itu banjir. Oh iya, oke. Parah sih, jadi itu tuh kayak cerita tentang satu keluarga. Jadi di dalam keluarga itu banyak banget konfliknya. Movie Mania. Konflik keluarga ya, ya lebih berasa sih mungkin ya kalau konflik keluarga itu ya. Banget gitu loh. Relatable ya dengan audiens ya. Oke. Jadi ada satu scene nih di mana ini kan keluarga nih, dia punya 3 orang anak. Nah yang di anak keduanya ini akhirnya dia terkenal pendiam banget, dia kayak suka menyembunyikan. Itu yang siapa tuh nama anaknya? Kalau nggak salah namanya Aurora. Oh Aurora, si Rachel Amanda ya itu ya? No, yang kedua itu Sheila De Aisha, Sheila Dara. Oke. Nah kalau yang Rachel Amanda itu yang Awan, yang ketiga. Oh yang Awan, yang pertama tuh Rio Dewanto, yang Langit ya kalau nggak salah namanya. Oh iya nama-nama ini ya, nama-nama apa sih? Cuaca ya, gitu kan? Bukan cuaca sih? Gitu iya nama-nama ininya. Kayak gitu. Nah itu akhirnya di scene itu dia ngeluarin emosinya banget, dia ngeluarin keluh kesahnya, kesedihannya, kenapa dia jadi orang yang pendiam dan lain sebagainya. Dan itu menurut gue sih ngena banget ya. Movie Mania pasti juga kalau ada yang jadi anak tengah terus punya emosi yang sama pasti ikutan. Bakal relate lah ya ke apalagi ke anak tengah kayak si Awan itu ya. Aurora itu ya. Mewek levelnya untuk film NKCTH ini berapa nih? Ini meningkat banget nih, jadi 9/10. Oh 9 malah ya. Karena benar-benar apa ya, capek ya. Capek apa nih, nangis kah atau? Capek nangis dan ya. Ngerasain emosinya tuh nggak bisa reda gitu sampai jelek akhirnya. Banget lah ya. Sampai akhirnya beres filmnya tuh masih kepikiran, masih iya oke. Pikiran sampai malam. Begadang dong lu. Istirahat dulu sih, besok dipikirin lagi. Oh gitu. Bisa break dulu ya istirahatnya ya. Oke. Iya gitu. Ini juga bisa ditonton di, boleh sebutin platform? Platform apa nih? Warna apa? Oh warna merah aja kita sebutnya. Iya, gitu. tau lah ya, Movie Mania. Gitu. Platform merah. Kalian bisa nonton situ. Oke. Kita lanjut lagi ke film berikutnya. Let's go. Film kedua gua nih, Wi. Film kedua gua itu ada film yang berjudul Pursuit of Happiness. Jadi itu dia intinya itu dia adalah seorang ayah dan anak, dan ayahnya ini tuh emang dia adalah seorang sales. Seorang sales mesinnya itu kayak mesin scanner tulang gitu. Tapi sebenarnya mesin scan kolektor. bukan skin ya, bukan skin kolektor, tapi mesin scan tulang. Bapaknya ini dia tuh mengalami kesusahan untuk ngejual si mesinnya ini karena dia udah keliling-keliling ke dokter atau ke rumah sakit tapi nggak ada yang mau beli. Ada sih tapi susah banget. Itu pun juga sebulan cuman sekali lah gitu misalkan. Sedangkan bapaknya ini udah investasi banyak banget buat mesin scan tulang ini. Gitu. Nah, yang jadi bikin sedih tuh menurut lo apa tuh? Nah, yang bikin sedihnya adalah istrinya ini kan emang gimana ya? Ya namanya juga seorang istri lah, wajar gitu kan, kayak mana nih kita belum bayar tunggakan buat kontrakan rumah gitu-gitulah. Nah karena belum ada yang kejual sama sekali, ditinggal lah si bapak ini dan anaknya sama istrinya. Dan mereka saking nggak punya uang ya, mereka tuh kayak sampai tidur di toilet
stasiun. Itu tuh yang paling sedihnya itu menurut gue. Itu emang kayak perjuangan ayah yang pengen nyenengin anaknya gitulah. Berarti ini sama kayak sebelumnya ya, kayak bercerita tentang keluarga gitu ya? Iya, tentang keluarga. Oke. Dan dia juga kayak gimana ya, relatable juga lah mungkin bagi anak-anak yang deket mungkin sama ayahnya atau yang sorry ya yang udah nggak ada gitu kan, ayahnya itu bakal nangis sih gitu loh. Ya. Iya sih benar. Nah kalau ini jelas lah ya, tadi kan udah denger ada sedih-sedihnya, berarti ada mewek levelnya juga. Mewek level. Mewek levelnya tuh masih kalah kayaknya main KCTHI. Kalau bagi gue ini 8 sih. Buat cowok ngasih level 8 10 ini berarti udah sedih banget loh. Sedih banget sih. Karena kan kayak kita tahu ya kalau cowok tuh susah banget nangis nggak sih? Susah banget untuk menunjukkan emosinya. Jadi ketika udah ngasih level segitu kayaknya banjir banget nih buat cewek-cewek ya kalau nonton. Terus juga dia tuh kisah nyata ternyata. Oh jadi based on true story. True story, gue juga baru nonton sebenarnya beberapa bulan lalu. Terus pas gue di akhir lihat, ternyata kisah nyata. Jadi kayak lu tadi juga kepikiran gitu, ternyata gue browsing, ternyata dia sukses, dia punya pialang saham sendiri akhirnya. Happy ending sih, happy ending. Cuman yang pas dia susahnya itu emang mewek banget sih. Gitu guys. Ada yang setuju nggak? Pasti setuju. Yang udah nonton boleh komen gimana sih kalian nangis atau sedihnya itu boleh di-describe-in, oke? Kita lanjut. Komen. Film apa nih, Wi? Selanjutnya. Jadi di film selanjutnya ini ada The Fall. Gue belum nonton tuh. Ini diperanin sama pasti aktor kesukaan cewek-cewek ini. Oh, siapa tuh? Channing Tatum. Channing Tatum. Gue kenal dia tuh di G.I. Joe. G.I. Joe. Pak, gue tahu dari G.I. Joe. Oke, lanjut. Jadi film ini itu tuh selalu ada di daftar film paling sedih. Oh, I see. Gitu. Kayak kalau lu cari di Google gitu ya, Movie Mania, film paling sedih pasti selalu ada yang namanya The Fall. Oke. Dirilis tahun berapa nih film ini? Ada 2012. 2012 jadi udah lumayan ya, udah 10 tahun lalu ya teman-teman. Berarti film ini dirilis pas kiamat? Iya betul. Pas kiamat. Jadi jadi kenapa ini film sedih banget, karena ini film kisah cinta gitu. Jadi mereka abis bahagia banget, abis pernikahan dan sebagainya. Ada satu insiden mereka kecelakaan, jadi mobil mereka ditabrak gitu sama truk. Waduh. Nah itu awal dari berbagai macam konflik yang terjadi di antara mereka. Jadi abis dari kecelakaan itu si Paige ini pemeran wanitanya dia itu mengalami amnesia. Amnesia. Jadi efek dari si kecelakaan itu. Menurut lo yang terburuk apa nih kalau pasangan lo tiba-tiba amnesia setelah menikah? Jadi dia ngelupain lo gitu, menurut lo gimana? Kalau gue mengalami kayak gitu ya pasti satu-satu cara ya pakai foto nggak sih? Foto gitu, ini kita kayak pernah gini gitu, kayak gitu sih. Nah kalau si Leo ini tuh juga ya ada. Leo ini Channing Tatum dia? Iya, Channing Tatum ini di sini namanya Leo ya teman-teman. Jadi mereka, jadi si Leo ini berusaha untuk mengembalikan ingatan si Paige. Karena benar-benar lupa banget nih, dia cuma inget tapi nggak sampai momen sama si Leo. Sedih banget gak? Oh gitu? Iya, jadi dia cuma inget sampai mantannya. Waduh. Jadi mantannya yang bahkan harusnya udah putus ya, karena udah nikah juga kan Leo. Kayak itu sedih banget karena Leo akhirnya harus berusaha untuk mengembalikan ingatan si Paige dengan cara ya tadi kayak lo. Oh gitu, foto, sama juga ya berarti. Terus kayak menceritakan kejadiannya, cuman Paige ini ya orangnya batu ya? Batu ya dia. Dan yang paling bikin sedih, keluarganya si Paige ini juga nggak ada mendukung untuk dia mengingat Leo gitu loh. Jadi maunya tuh keluarganya tuh ya udah lupa aja, karena sejujurnya si keluarganya ini kurang suka gitu sama Leo. Oh, I see. Jadi memang jadi momentum keluarganya buat Leo sama Paige ini pisah. Sedih banget gak sih, kayak udah amnesia terus harus Leo ini harus menghadapi keluarga yang sama mau memisahkan dia gitu loh. Dan ceweknya juga batu gitu kan, keras kepala ya. Nah menurut kalian nih, cewek-cewek batu atau keras kepala itu bintangnya apa sih? Coba komen ya.
Nah, terus level meweknya Dwi untuk film The Vow ini berapa nih? 8/10 sih. 8 ya, berarti sama kayak Karena, yang tadi tuh. Nggak cuman sedih sih, kayak kesel gitu sama. Kesel ya? Itu tuh guys, The Vow, kalian boleh masukin ke list yang kalian yang doain galau atau mewek-mewek. Coba Iya, tonton. harus banget sih. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya ya. Oke. Let's go. Menurut kalau bagi lu, gua nggak tahu nih berapa, tapi ini adalah film number one, is the best, terkece, yang paling badai banget, yang bisa bikin nangis semua orang sih mungkin. Itu adalah film Miracle in Cell Number 7 yang dirilis tahun 2013. Nah, ini tuh jadi mirip-mirip juga sih kayak film The Pursuit of Happiness tentang ayah dan anak, tapi bedanya adalah anaknya perempuan dan bapaknya ini di penjara. Tapi selain di penjara, bapaknya ini tuh juga punya kelainan dan belum terbukti juga gitu kalau bapaknya itu bersalah. Jadi masih asumtif ya, masih Asumtif. tersangka gitu nggak Yoi. sih? Terus juga mereka ini cuma tinggal berdua, jadi anaknya ini nggak tahu lah mau diurus sama siapa ada gitu ibunya? kan. Nggak ada ibunya diceritainnya. Udah meninggal deh kalau nggak salah. Gue udah lumayan lama juga sih nonton film ini. Iya sih. Udah lumayan lama Gue juga. sempat nonton film ini, cuman ingatnya kayaknya udah lama banget, jadi nggak sedetail itu loh. Sedetail buat itu ya? ingatnya. Jadi kayak Nah mungkin nanti Dwi bisa nonton lagi nih. Kita kan bahas film-film yang sedih nih. Kenapa sih kita ngomongin film-film sedih? Kan bentar lagi ada film Miracle in Cell Number 7 yang versi Indonesia. iya. Itu tuh ada film versi Indonesia. Jadi di remake dari versi Korea ini yang sekarang ini kita kalau nggak omongin salah ini. ini dibawa, maksudnya diproduserin sama sutradarain sama Hanung nggak sih? Hanung, yuk iya sama Hanung. Oke, kita balik lagi ke film yang tadi ya. Oke, gimana? Nah itu film yang tadi tuh sebenarnya full bawang sih. Kayaknya ini tuh film bawang yang dijadiin film gitu loh. Ibaratnya ada bawang nih di bawah Iya, mata lu gitu. kayak nonton film ini dari awal kayak udah naruh bawangnya nih di sini di pupil mata lu gitu kan. Apalagi scene yang pas, jadi tuh mereka kepisah gitu kan. Nah uniknya itu anaknya tuh bisa masuk ke dalam penjaranya si bapaknya ini. Dan karena udah lama gitu kan gak ketemu, terus mereka kayak senang-senang. Oh ya, gue lupa bilang, bapaknya tuh di penjara mau dihukum mati. Jadi emang nggak ada gimana ya, nggak ada waktu untuk keluar, apalagi anaknya cuma sendiri gitu kan. Berarti berat banget ya tuntutan yang Yoi, bapaknya dapat ini. berat banget. Anaknya tuh masuk ke sel penjara, terus mereka kayak, wih ayah gitu kan, kayak set, kayak waduh banget itu tersentuh banget sih. Mungkin yang cowok-cowok juga pasti nonton ini gitu lah. Nggak usah sama temen deh, lu nonton sendiri gitu kan. Lu nonton sendiri pakai headset di laptop misalkan. Nangis pasti. Mewek level ini karena 10 ya, maksimalnya itu gue jadi kasih di 10/10. Waduh, paling tinggi. Yang paling tinggi ini dibanding kasta semuanya. dewa udah kasta Bayang dewa nggak sih film. nanti sampai beres nih, gimana tuh mata sembabnya? Yoi. Nggak kebayang. Jadi, oh ini bakalan ada remake-nya ya? Bakal ada Udah remake-nya. tayang atau? Nanti tanggal 8 September dia. Oke, 8 berarti September. dalam waktu dekat ini udah bisa ditonton nih versi Indonesia ya? Yoi. Oke. Sampai video ini dibuat ya beberapa hari lagi lah. Oke. Beberapa hari lagi dari Jadi udah tanggal tayang di bioskop. pembuatan video ini. Mantap. Gitu guys, jangan lupa juga untuk kalian Movie Mania untuk like, Komen. share, dan subscribe. Thanks for watching Movie Mania. See you in the next video. Bye-bye. Bye.